Yo, halo Sabreker, apa kabar kalian semua? Balik lagi sama Bang Kim tentunya di channel Kaum Review. Kali ini Bang Kim akan ngelanjutin alur cerita manhwa yang berjudul Reinkarnasi Kultivator Jenius part kedua. Buat kalian semua, Bang Kim ingetin buat nonton video sebelumnya supaya kalian gak ketinggalan alur ceritanya. Oke lah, nggak usah lama-lama. Buat kalian yang belum subrek, silahkan disubrek dulu. Juga tinggalin like dan komentar kalian sebanyak-banyaknya, karena kita akan langsung masuk ke dalam alur ceritanya. Sebelumnya di part 1, seorang wanita kultivator yang dimusnahkan seketika nampak memohon ampun kepada Lee. Dan pengemudi sopir taksi yang melihat wanita ditindas langsung membentak Lee, karena pada dasarnya supir tersebut tidak mengetahui kejadian yang sesungguhnya, dikarenakan ia adalah manusia biasa. Taksi tersebut pun berhenti berlaga bak superhero. Ia menawarkan tumpangan dan menjamin keselamatan wanita tersebut. Wanita itu yang melihat kesempatan untuk kabur akhirnya tidak menyia-nyiakan dan lari memasuki taksi tersebut. Lee yang tidak terlalu memperdulikannya hanya melihat saja, dan di dalam hatinya ia berpikir bahwa supir taksi tersebut adalah orang yang bodoh yang tidak tahu kejadian sesungguhnya. Di dalam mobil, wanita itu sangat lega karena bisa kabur dari Lee. Supir taksi tampak caper karena melihat wanita yang ia tumpangi terlihat cantik dan solehot. Hal itu membuat sesuatu yang ada pada supir taksi tersebut memberontak. Ia berbasa-basi menanyakan bahwa apakah wanita itu penjual bunga, dikarenakan terdapat keranjang bunga yang dipegangnya. Melihat ketertarikan supir kepadanya, sang wanita itu mengiyakan bahwa dia adalah penjual bunga dan menawarkan untuk membeli satu bunga. Dengan rayuan sedikit nada yang seksi, wanita itu menjanjikan jika sang supir ingin membelinya, sang supir akan diajaknya ke rumah untuk bermain kuda-kudaan. Namun di dalam hatinya, wanita itu jelas berniat untuk menghisap roh sang supir, namun bukan menghisap yang lain ya guys. Ya, seperti pria pada umumnya, ketika kucing dikasih ikan, tentu saja tidak akan menolak. Oke lah, lanjut. Nggak usah panjang lebar, nanti kalian kepikiran kemana-mana. Kita kembali ke sang kultivator jenius, yaitu MC kita sang Master Lee. Nampak orang yang ditunggu-tunggu Lee pun tiba. Dengan mobil sportnya, mobil tersebut tepat berhenti di depan Lee. Seperti sinetron-sinetron India yang ada di Indosiar, keluarlah sosok wanita yaitu Lian R yang terlihat cantik dan rupawan. Lian R langsung mengajak Lee untuk masuk ke dalam mobil, dan Lee pun berterima kasih serta ia berkata untuk menyampaikan salamnya kepada kakek Xiao Su, karena kakek Su sudah memberikan tumpangan tempat tinggal secara gratis. Di perjalanan, ketika mereka sudah berada di dalam mobil, Lian R menyampaikan pesan dari kakeknya untuk mencarikan Lee pelayan. Namun Lee menolak akan hal tersebut, dikarenakan menurutnya ia bisa melakukan semuanya dengan sendiri. Mendengar pernyataan Lee, Lian R pun hanya bisa mengikuti kemauan Lee. Seketika dari belakang nampak mobil yang hilang kendali dan menabrak pembatas jalan. Lian R pun seketika terkejut dan ternyata mobil tersebut adalah mobil taksi yang ditumpangi wanita stres penjual bunga tadi. Dari kejauhan terdengar suara jerit minta tolong, dan ternyata wanita tersebut melirik ke arah mobil yang ditumpangi Lee. Terlihat jelas wajah wanita tersebut berlumuran darah. Lian R bertanya kepada Lee, apakah wanita tersebut adalah sosok vampir? Lee pun mengiyakan, dan ia juga menjelaskan bahwa di dunia ini banyak hal yang orang awam tidak mengerti. Mendengar hal tersebut membuat Lian R terkejut dan bergumam di dalam hatinya,
Ia sangat penasaran akan sosok Lee sebenarnya. Singkat cerita, mereka pun sampai di Hotel Westin dan Lian Er berkata bahwa hotel ini sudah dipesan oleh kakeknya untuk Lee dan meminta agar Lee masuk terlebih dahulu dan ia akan menyusul. Ketika memasuki lobi hotel, Lee diberhentikan oleh petugas hotel. Lee pun terheran. Ia menerangkan bahwa ia datang ke hotel ini untuk menginap dan ia juga dibawa oleh temannya ke hotel ini. Namun, petugas hotel berkata bahwa yang bisa menginap di hotel ini adalah orang yang memegang kartu keanggotaan dan jika tidak mempunyainya, sebaiknya Lee pergi dari hotel itu. Perdebatan pun tak terelakkan. Hal itu membuat manajer hotel menghampiri mereka. Manajer tersebut menanyakan hal apa yang membuat keributan terjadi. Pegawai itu menjelaskan kepada manajernya bahwa pemuda lusuh itu ingin tinggal di hotel ini. Ketika manajer itu melihat Lee, ternyata bukannya membela tamu, malah manajer tersebut menghina Lee dengan berkata, "Memang benar, bocah miskin tidaklah bisa tinggal di sini." Lee pun terheran mengapa seorang manajer itu malah menghinanya. "Siapa kamu? Mengapa kamu bertindak seperti ini?" ucap Lee kepada manajer tersebut. Manajer tersebut berkata bahwa Lee tidaklah pantas mengenalnya karena ia adalah pacar dari Su Xiaoying. Lee pun akhirnya mengetahui. Sambil menyilakan tangan di dada, manajer tersebut berkata bahwa seorang bocah miskin dari desa tidaklah pantas berada di hotel bintang 5 ini. Dan juga ia menambahkan bahwa memang benar orang miskin dari desa yang tidak banyak tahu seperti Lee harus diberi pelajaran agar bisa paham akan posisinya tersebut. Lalu dengan tegas Lee meyakinkan bahwa ia datang ke hotel ini dibawa oleh temannya dan Lee menyuruh untuk mengeceknya sendiri. Bukannya mengecek untuk kevalidasian dari ucapan Lee, manajer tersebut malah berpikir bahwa Lee menyombongkan kepadanya jika memiliki teman yang kaya raya. Di saat itu pula datang Suang bersama Xiaoying. Suang bertanya mengapa Lee bisa berada di hotel ini. Manajer itu menjelaskan kepada Suang bahwa Lee datang ke hotel ini untuk tinggal di sini yang diajak oleh teman kayanya. Suang pun murka. Ia memarahi Lee dan mengira bahwa Lee akan berbuat onar demi dirinya dan akan membuatnya malu. Alah, GR aja si cewek ah. Dengan tegas Lee menjelaskan bahwa memang benar ia datang ke hotel ini bersama temannya dan temannya berada di parkiran. "Teman," ucap Suang. Suang yang selama ini mengenal Lee merasa bahwa Lee tidaklah memiliki teman, apalagi berteman dengan orang kaya. Lee pun menjelaskan kembali dengan tenang bahwa ia datang ke hotel ini bukanlah untuk mengintili Suang. Ia akan menjauh dan berpura-pura tidak mengenal Suang. Mendengar pernyataan Lee, Suang merasa tersinggung dan ia pun sambil marah menunjuk muka Lee dengan mengatakan bahwa ingin melihat teman Lee. Apakah memang mereka layak untuk tinggal di hotel semewah ini? Dari kejauhan, suara Lian Er dengan tegas berkata, "Tentu saja, dia memenuhi syarat untuk tinggal di sini," ucap Lian Er dengan emosi. Yang melihat tamu spesialnya dihina. "Nona Chu, mengapa Nona berada di sini?" ucap pelayan songong itu. Terlihat mereka berdua tegang bercampur panik dan juga Nona Chu itu memegang lengan Lee. Lian Er atau yang disebut Nona Chu menjawab dengan tegas pertanyaan dari babunya itu bahwa mengapa jika ia berada di sini, siapakah yang bisa melarangnya. Lian Er pun menjelaskan bahwa Lee adalah tamunya dan ia sengaja membawa ke sini agar tamunya bisa beristirahat dengan tenang.
Dan Nona Chu pun marah dikarenakan tamu spesialnya diperlakukan dengan sangat tidak pantas. Berlutut dan tampar diri kalian sendiri sampai Tuan Li menyuruh kalian berhenti, ucap Nona Chu kepada mereka semua. Mereka berdua pun tak berdaya, hanya bisa mengikuti perintah Lian Er. Tamparan untuk diri sendiri pun dilakukan oleh kedua pelayan tersebut. Suang terkejut, mengapa pacar Xiao Ying begitu takut dengan wanita itu. Namun Xiao Ying menjelaskan bahwa wanita tersebut adalah cucu dari pemilik hotel mewah ini yang bernama Nona Chu. Nona Chu atau Lian Er terkenal sebagai gadis yang tegas dan semua karyawan mengenalnya. Ia juga tidak menyukai jika pegawainya menjelek-jelekkan seseorang. Di dalam hati Suang berkata bahwa ia tidak menyangka jika Li memiliki teman dan kenalan orang kaya raya di kota ini. Dan Suang ternyata merasa salah menilai Li. Akhirnya Lian Er pun mengajak Li untuk beristirahat. Sambil berjalan pergi, Lian Er melirik ke arah Suang. Ia melihat dari raut wajah Suang rasa penyesalan karena meninggalkan Li demi lelaki yang lebih kaya. Sesampainya di dalam kamar Li, Lian Er memberi hormat kepada Li. Ia berkata bahwa akan melayani Li sebagai muridnya. Dan Lian Er telah mentransfer uang ke akun Li agar bisa menerimanya menjadi murid Li. Namun Li berkata bahwa kemampuan yang dimiliki oleh Lian Er masih terlalu buruk dan ia belum layak untuk menjadi muridnya. Sambil menundukkan wajah yang tersipu malu, ia berkata bahwa jika Li mau menerimanya sebagai murid, maka ia akan memberikan seluruh jiwa raga dan juga apa yang Li inginkan. Aduh, kalau Bang Kim sih ini minta banyak ya guys. Ada selain uang tapi ya. Ya tentunya walaupun kalian jauh pasti sepemikiran sama Bang Kim. Lian Er ini entah apa inisiatif dia sendiri atau disuruh kakeknya buat ngorbanin badannya. Nggak masalah dipakai sama Li, yang penting jadi muridnya. Kalau di kampus-kampus nih guys, ini namanya ayam kampus yang sampai ngorbanin badan demi dapat cuan dan juga nilai A+. Di dalam hati Li, wanita ini memanglah cantik, namun masih kalah dengan wanita di kehidupannya yang lalu. Melihat niat yang kuat dari Lian Er, akhirnya Li pun luluh dan menerima Lian Er untuk menjadi muridnya. Namun harus segera memakai kembali bajunya yang sudah ia buka untuk disedekahkan ke gurunya. Iya, di sini kita tahu bahwa Kak semua guru itu mesum otaknya ya guys ya. Ingat, oke lanjut. Li pun berkata bahwa ia akan menghubungi Lian Er nantinya. Dan juga Li menambahkan bahwa mereka adalah penerus dari keturunan Tai Sua. Li pun kembali menegaskan walaupun hanya sebuah nama, mereka harus mengingatnya dikarenakan itu adalah guru mereka. Sambil memakai bajunya, Lian Er bertanya bahwa di manakah master mereka berada. Li hanya menjawab bahwa master mereka berada di tempat yang sangat jauh. Jika nanti Lian Er sudah cukup hebat, Li berjanji akan membawanya menemui master mereka. Nampak seperti ada yang menonjol namun bukan pinjol ya guys. Lian Er bertanya mengapa Li sangat terlihat sedih setelah bercerita. Li pun menjawab bahwa karena di sana terdapat seseorang yang spesial di hidupnya. Nampak pula bayangan wanita. Sepertinya itu adalah pacar dari Li di masa waktu ia berada di dunia peri. Scene pun berpindah di mana saat Li teringat masa ketika ia berada di dunia peri. Di suatu puncak pegunungan atau bukit terlihat dua sejoli sedang berlatih. Itu adalah ingatan dari Li dan muridnya yang bernama Susi.
Momen di mana Lee bertanya kepada Suzy yang sudah terlihat begitu kuat namun masih terus berlatih. Suzy menjawab bahwa yang ia lakukan adalah untuk menjadi lebih kuat dari Lee agar mereka bisa bersama-sama berdua berada di puncak master. Kenangan itu pun membuat Lee berpikir apakah Suzy baik-baik saja di sana dan apakah mereka berdua bisa bertemu kembali. Lee pun sangat berharap bahwa ia bisa kembali bertemu dengan Suzy. Lian Er tiba-tiba memanggil Lee. Ia berkata bahwa ia akan pergi keluar dan gurunya bisa beristirahat dengan tenang. Lee pun mengizinkan Lian Er untuk pergi. Dengan sangat hormat, Lian Er membungkukkan badannya untuk keluar ruangan. Dan Lee pun sudah sendiri di ruangan itu. Lalu Lee mengambil kalung batu giok dari sakunya dan mengatakan bahwa batu giok tersebut adalah batu supranatural yang baik. Namun kegunaannya sudah mulai melemah sehingga ia perlu energi dalam untuk memulihkan dan mengaktifkan kembali batu giok tersebut. Namun ia merasa semuanya butuh proses dikarenakan dirinya yang belum kuat untuk membangkitkan energi tersebut. Tiba-tiba Lee menemukan tempat yang cocok untuk berkultivasi dan juga bisa menaikkan tingkatan kultivasinya ke ranah dewa, dan ia pun berjalan keluar kamarnya. Di lobi hotel ternyata masih terlihat hukuman yang diberikan oleh Lian Er ke pegawainya. Mereka berdua langsung menyambut dan memohon untuk mengampuninya sambil bersujud dan memegang kaki Lee memohon agar dibiarkan untuk pergi. Lee yang masih kesal dengan sikap mereka di masa lalu dan langsung menendangnya dan tentu saja tidak memberikan belas kasihan kepada anak buah Shao Kun dan pergi begitu saja meninggalkan mereka. Ketika sudah di luar hotel, Lee melihat seorang wanita menjerit minta tolong di dalam mobil yang melaju kencang. Mobil itu berhenti di hutan yang gelap. Terdapat sepasang wanita dan pria sedang berbincang di dalamnya. Dalam percakapan mereka, nampak ternyata wanita itu bernama Ouyang Pei. Wanita itu diancam untuk bersetubuh dengannya. Namun wanita itu tetap memberontak walaupun dengan rasa gairah yang sudah memuncak dikarenakan ia telah diberikan obat perangsang. Ia terlihat mukanya memerah dan tangannya sudah meremas sendiri tanpa ia sadari. Pria yang diketahui bernama Zhong Song, ia adalah yang mengancam wanita tersebut. Apabila tidak menurunkannya dari mobil itu, wanita yang bernama Yang Pei akan menelpon polisi. Song Zong menjelaskan bahwa ponsel Yang Pei sudah dipegang oleh Song Zong dan menyarankan Yang Pei untuk berteriak sekeras mungkin karena itu akan menambah mereka berdua lebih bergairah. Nampak wajah pasrah Yang Pei terlihat malu tapi mau. Dan lidah dari Song Zong sudah mulai menyapu bersih badan Yang Pei. Baju Yang Pei sobek tanpa perlawanan. Song Zong pun berkata bahwa jika Yang Pei memberikan tubuhnya, maka perjanjian kontrak kerjasama perusahaan mereka akan diteruskan. Dan perusahaan Yang Pei tidak akan bangkrut. Nikmatilah sayang, kau diam saja, ucap Yang Song Zong sambil perlahan melepaskan pakaian Yang Pei. Dan seketika part 2 pun berakhir sampai di sini. Ayo, sudah ada yang mulai menonjol tapi bukan pinjol. Bang Kim ingetin nih buat kalian semua, jangan berkultivasi di dalam kamar mandi ya guys. Aduh, oke lah gitu aja. Bang Kim ingetin juga buat kalian semua buat like dan komen sebanyak-banyaknya. Terima kasih banyak. Bang Kim pamit, sampai jumpa di next video.